Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera buat kita semua, rekan-rekan. Hari ini kita akan membahas eh, mengenai manajemen strategi ya. Kita sudah masuk di sesi 4. Kita akan membahas mengenai eh, kalau di sesi-sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai visi, misi, penyusunan visi, misi, dan step-step dalam melakukan scan terhadap posisi internal dan eksternal. Berikutnya adalah kita bagaimana di bagian ini kita akan membahas bagaimana menghasilkan dan memilih strategi. Jadi teman-teman juga paham bahwa ini adalah step berikutnya dari proses formulasi strategi. Adalah step berikutnya. Jadi minggu lalu kita mempelajari hal ini, internal, eksternal audit, internal audit, dan sekarang kita akan memasuki ke chapter ini. Dan minggu lalu juga kita sudah mempelajari mengenai visi dan misi. Jadi analisis dan pilihan strategi berusaha kita untuk menentukan tindakan alternatif yang paling memungkinkan perusahaan dalam mencapai misi dan tujuannya. Dasarnya bisa menggunakan audit eksternal dan internal seperti tabel IV dan EV matrix yang minggu lalu saya sampaikan, juga untuk memberikan dasar untuk menghasilkan dan mengevaluasi alternatif strategi. Jadi dari tahap ini juga akan dihasilkan alternatif strategi dan pada akhirnya akan dilakukan pemilihan strategi yang dinilai tepat bagi perusahaan. Oke, saya kembali lagi bahwa ini adalah masih di posisi formulasi strategi kita sampai saat ini, yaitu ada 3 stage ya, 3 tahap gitu ya. Yang pertama adalah input stage. Ini seperti yang kita pelajari di minggu lalu, yaitu bagaimana kita menyusun matriks dari eksternal faktor, menyusun matriks dari internal faktor, dan juga kompetitif profile matrix. Dan pada tahap kedua saat ini adalah dan saat ini kita akan membahas tahap kedua dan tahap ketiga, yaitu matching stage dan decision stage. Matching stage ini kita bisa memilih berbagai alternatif strategi dari berbagai pendekatan kuadran maupun matriks strategi yang ada. Base-nya adalah kita akan bisa menggunakan data-data yang kita peroleh pada saat input stage. Beberapa matriks yang bisa kita pergunakan adalah pertama SWOT matrix, lalu space matrix, BCG matrix, internal external matrix, dan grand strategi matrix. Dari pilihan-pilihan alternatif strategi ini yang dihasilkan, maka kita akan masuk ke tahap dalam memilih strategi yang akan digunakan. Baik. Nah, ini penjelasan bahwa input stage sesuai sesi sebelumnya di mana dikembangkan pada tahap input ini adalah matriks EV, matriks internal, faktor evaluation, dan uh, posisi persaingan ya, atau competitive profile matrix. Jadi ini bisa menjadi informasi dasar. Lalu di tahap saat ini akan dilakukan matching yang dengan menggunakan matriks, beberapa matriks yang tersedia seperti SWOT matrix, space matrix, BCG matrix, internal eksternal matrix, dan matrix grand strategi. Alat-alat ini adalah tools yang untuk menghasilkan alternatif strategi yang bisa dihasilkan. Lalu akan masuk ke tahap decision stage. Jadi dari berbagai alternatif strategi yang dihasilkan dari tahap matching stage, ini akan kita bobot, dibobot, lalu dibuat peringkat dan berdasarkan prioritas, dan akhirnya akan dipilih strategi yang terbaik. Ini akan menggunakan QSPM, kuantitatif strategik. Jadi semacam metode pemilihan untuk alternatif strategi.
Saya mulai dulu dengan SWOT matrix ya. Matriks SWOT matrix ini adalah matriks dari mencakup kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities dan threat ancaman. Uh, jadi ini akan mencocokkan dan membantu para manajer mengembangkan 4 jenis strategi, yaitu pertama, oke, saya ulang lagi bahwa yang dimaksud dengan SWOT matrix ini akan menghasilkan strategi WO, yaitu bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dan memanfaatkan peluang eksternal. Lalu strategi SO akan menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal, dan strategi ST atau strength threat. Jadi dia akan menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman atau threat dari eksternal. Lalu strategi WT, weakness dan threat, ini adalah taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Bagaimana kita membangun sebuah SWOT matrix ini adalah pertama kita membuat dulu list gitu ya, list daftar peluang dari eksternal utama perusahaan. Juga membuat ancaman dari eksternal utama perusahaan. Juga membuat daftar kekuatan internal utama perusahaan dan membuat daftar kelemahan internal utama perusahaan. Lalu kita akan cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan kita catat strategi SO yang dihasilkan dalam sel yang sesuai. Masing-masing strategi dalam sel yang sesuai. Mencocokkan kelemahan internal dan peluang eksternal dan mencatat strategi WO yang dihasilkan. Juga mencocokkan kekuatan internal dan ancaman eksternal dan catat strategi ST yang dihasilkan. Secara sederhana mungkin bisa teman-teman lihat ya seperti ini, bahwa kita bisa menyusun ini secara sederhana. Misalnya kita sebutkan 3 poin strength dari suatu organisasi tempat kita berada. Misalnya organisasi kita sebutkan kekuatannya adalah memiliki jaringan yang kuat atau besar, memiliki posisi keuangan yang kuat, ini hal-hal positif. Lalu kalau kita beriklan di jaringan itu akan meningkatkan sales kita gitu ya, dibanding kalau kita beriklan di luar maksudnya. Tapi kita juga punya kelemahan, ini contoh sederhana. Perusahaan sendiri belum memiliki website, infrastruktur jaringannya ini banyak yang perlu perbaikan, dan proses pembayaran di jaringan itu masih tergolong lambat. Ini dari sisi internal secara sederhana ya Bapak Ibu. Sementara dari sisi eksternal kita lihat bahwa ada opportunities, ada kesempatan, ada peluang, dan ada threat atau ancaman. Opportunitiesnya apa? Dari hasil scan kita ada beberapa hal, misalnya adalah pertumbuhan populasi itu sekarang tinggi sekali 10%, dan ini berarti potensi bagi bisnis kita gitu. Dan minat konsumen kita terhadap website itu saat ini sedang tinggi, dan ada opportunities juga bahwa pesaing kita justru membuat jaringan dari lokasi-lokasi yang jauh gitu, yang remote dan tidak berkaitan dengan kita, sehingga ini kita pikir ini adalah suatu opportunity. Threat atau ancaman yang kita hadapi adalah antara lain sudah ada mall baru yang dibangun di dekat jaringan gitu ya, dan ini mengancam posisi penjualan kita gitu. Lalu biaya listrik naik 15% dan vendor menaikkan harga 8%. Berarti ini semua adalah hal-hal yang tidak bisa kontrol. Kita kontrol. Oke, kalau kita pilih, misalnya untuk yang pertama adalah SO strategis. Berarti kita memanfaatkan kekuatan untuk mengeksploitasi opportunities di eksternal. Satu, misalnya, kita punya jaringan yang kuat dan populasi tumbuh 10%. Mungkin pemikiran perusahaan adalah kita tidak perlu untuk menambah jaringan baru lagi gitu ya. Tapi dengan adanya populasi yang tinggi, mungkin kita bisa memilih
bisa memilih strategi antara lain dengan menambah pegawai jaringan supaya untuk meningkatkan kapasitas gitu ya. Dan ini kita catat sebagai dari strategi yang berasal dari S1 dan dari opportunities 1. Lalu untuk weakness dan opportunities, jadi memanfaatkan opportunities yang ada di pasar dan kita menghindari kelemahan kita, gitu. Memperbaiki kelemahan kita. Kalau kita lihat, kita yang pertama, weakness pertama kita belum memiliki website, sementara minat market terhadap website itu tinggi. Strategi kita tentu adalah kita harus menyiapkan website gitu ya, menyiapkan website dengan uh, yang berarti ini ada berasal dari uh, W1, weakness 1 dan kita padukan dengan opportunities 2. Lalu kita juga melihat bahwa jaringan kita ini banyak yang perlu perbaikan. Di satu sisi populasi tumbuh 10%. Mungkin lebih baik kita ada pemikiran bahwa dibandingkan kita harus memperbaiki infrastruktur jaringan, mungkin kita lebih tepat untuk membuat jaringan baru gitu ya di luar jaringan yang existing. Jadi kita ini adalah uh, menyambut bahwa infrastruktur kita perlu jaringan, tapi populasi juga tumbuh, mungkin lebih baik kita memindahkan ke jaringan baru, gitu. Kita membuat jaringan baru. Lalu ST strategisnya adalah kita mempunyai menggunakan strength untuk menghadapi tantangan. Uh, Pertama adalah kita punya jaringan yang besar, strength-nya, dan ada mall baru yang dibangun. Trendnya adalah ada mall baru dibangun dekat jaringan. Idenya adalah kita akan melakukan promosi di jaringan dekat-dekat mall. Jadi ini adalah berasal dari strength 1 dan trend 1. Lalu juga kita punya posisi keuangan yang kuat, sementara biaya-biaya listrik naik. Mungkin ide kita adalah kita akan menggunakan panel surya di seluruh di beberapa jaringan yang krusial gitu ya. Perhatikan bahwa sebetulnya lebih baik kita menyebutkan secara kuantitatif, misalnya menggunakan panel surya di berapa jaringan, di 3 jaringan, gitu kan. Menambah pegawai jaringan, menambah 2 orang, 20 orang pegawai jaringan, jadi lebih bagus kita menyebutkan ada secara kuantitatifnya. Lalu yang terakhir adalah WT strategis, weakness, jadi kita menghindari threat dan kita mengeliminir kelemahan kita. Salah satunya adalah proses pembayaran di kita itu masih lambat dan kalau kita lihat juga di threat itu ada mall baru yang dibangun gitu ya. Oh, sorry, ini maksudnya adalah T1. Mall baru yang dibangun. Jadi kita memikirkan alternatif strategi dengan melakukan penyewaan 2 orang kasir baru untuk apa namanya, untuk menghadapi persaingan dengan jaringan di mall. Nah, itu 4 atau berapa? Kita sudah menghasilkan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 alternatif strategi dari SWOT matrix yang bisa kita pilih nanti dengan pada saat kita akan memilih strategi. Ini contoh sederhana. Tentu SWOT ini sendiri memiliki kelemahan, teman-teman, bahwa SWOT ini tidak menunjukkan bagaimana mencapai keunggulan kompetitif. Jadi tidak boleh menjadi tujuan itu sendiri. Penilaiannya statis, SWOT juga ini penilaian statis atau snapshot saja dalam waktu tertentu. Kalau keadaan, situasi, dan lingkungan berubah, mungkin tidak cukup dengan melakukan penilaian gitu ya, melakukan usulan dengan hanya tidak terungkap dengan satu matriks ini saja. Ada hubungan timbal balik antar faktor eksternal dan internal yang mungkin tidak dapat diungkapkan oleh SWOT, yang mungkin penting dalam merancang strategi. Bisa jadi misalnya ada hubungan faktor internal dan eksternal antara tingkat persaingan dengan
kita misalnya sebagai salah satu asosiasi dari industri gitu, yang mungkin ada hubungan antara internal dan eksternal yang tidak mungkin terungkap pada SWOT. Lalu tidak ada bobot, tidak ada peringkat atau angka dalam analisis SWOT, akhirnya daya tariknya memang relatif tidak tersedia. Oke, yang kedua adalah space matrix. Ini kependekan dari strategic position and action evaluation matrix. Kita bisa lihat sebetulnya ada 4 kuadran di sini. Dia membagi posisi dimensi internal adalah posisi finansial yang di atas ini, sumbu Y atas, financial position, dan lalu juga adalah competitive position. Ini adalah internal. Di sumbu X ke kiri yang negatif ya. Ini internal, financial position internal, dan competitive position juga internal. Jadi posisi keuangan perusahaan itu misalnya kita bisa bandingkan dengan perusahaan sejenis dalam industri. Apakah posisi keuangan kita itu kuat dan itu kita nilai sebagai faktor internal. Lalu posisi kompetitif juga begitu, apakah tingkat penjualan kita dibandingkan industri sejenis di dalam industri juga relatif baik gitu ya, dan itu bisa menunjukkan, mungkin salah satu contoh yang bisa menunjukkan posisi industri, posisi kita di dalam perusahaan dalam industri. Ini faktor internal. Dan ada 2 dimensi eksternal. Yang pertama adalah industrial position. Ini adalah menggambarkan atraktifness-nya dari industri. Jadi semakin atraktif, makin bagus industrinya. Dan ada satu lagi adalah faktor stabilitas. Stabilitas ini mungkin ke hal-hal yang terkait dengan makro ekonomi, misalnya mungkin juga rekan-rekan ingat dengan PESTEL gitu ya, yang lalu dari politik, ekonomi, stabilitas sosial, budaya gitu. Ini terkait dengan 4 kuadran yang digunakan. Nanti pada akhirnya matriks ini akan menghasilkan vektor, dan vektor ini akan menunjukkan di mana posisi perusahaan berada, dan kita bisa memilih strategi sesuai di mana kuadran perusahaan berada di 4 kuadran ini ya. Jadi misalnya kita bisa berada di posisi dimensi agresif, perusahaan kita di dimensi agresif, maka kita bisa menggunakan strategi backward, forward, horizontal integration, market penetration, market development. Atau kita bisa berada di competitive position, bahwa bisa juga melakukan integrasi horizontal, melakukan penetration, market development. Atau kita bisa berada di kuadran konservatif, ini strategi yang bisa digunakan, dan kuadran defensif, kita bisa menggunakan retrenchment, divestiture, dan liquidation. Jadi ini adalah tujuan dari space matrix dalam mendapatkan posisi kira-kira perusahaan kita berada di kuadran sebelah mana. Oke, teknisnya begini, kita pilih dulu satu set variabel untuk menentukan posisi keuangan atau financial position internal, posisi kompetitif ini juga internal, posisi stabilitas ini eksternal, dan posisi industri. Tentukan nilai numerik dari +1 hingga +7. +1 itu terbaik dan +7 itu +1 itu adalah terburuk dan +7 itu adalah terbaik, yang untuk dimensi FP dan IP, financial position dan industry position. Lalu kita berikan nilai numerik juga untuk dari -1 hingga -7. -1 itu yang terbaik, -7 yang terburuk pada dimensi SP dan CP. Stabilitas position dan competitive position. Hitung skor rata-rata untuk FP, CP, IP, dan SP, dan menjumlahkan nilai yang diberikan. Lalu plot skor rata-rata itu sesuai dengan sumbu matriks space. Jumlahkan 2 skor pada sumbu X dan Y. Jumlahkan kedua skor pada sumbu Y dan plot titik resultannya pada Y. Gambarlah koordinat baru.
Untuk X dan Y, gambarlah vektor arah dari matrix space atau dari koordinat 00 ke koordinat baru. Nah, itu yang akan menunjukkan bagaimana posisi perusahaan, apakah berada di kuadran agresif, kompetitif, defensif, ataupun konservatif. Ini beberapa faktor yang bisa kita gunakan untuk pertimbangan gitu ya. Ini financial position, adalah ROI, leverage, liquidity, working capital, cash flow, rasio-rasio yang umum digunakan gitu. Price earning ratio. Lalu untuk competitive position ini yang bisa digunakan adalah market share, product quality, product life cycle. Ini semua adalah internal, Bapak. Posisi strategik internal. Lalu untuk posisi strategik eksternal ada stability dan industry position. Stability ini terkait dengan apa saja, misalnya adalah teknologi, inflasi, variabilitas demand, barrier to entry, mudahnya untuk masuk dan keluar dari market, lalu besarnya risiko yang terlibat di dalam market, dalam bisnis ini. Lalu industry position ini mencakup potensi dari growth, potensi dari profit, potensi finansial untuk industri, apakah itu memang baik gitu ya, lalu mudahnya untuk masuk dan keluar dan masuk dari market. Nah, ini contoh seperti disebutkan dari beberapa item-item internal dan eksternal tadi, dimensi tadi, kita akan menentukan titik baru, XY baru. Dan titik XY baru ini akan kita tarik, selanjutnya akan ditarik dengan garis dari titik 0 untuk menentukan vektor arah. Nah, ini vektornya, rekan-rekan. Jadi karena dia masuk di kuadran ini adalah profil agresif. Jadi kalau kita lihat bahwa perusahaan ini secara keuangan financially strong dan memiliki competitive advantage in growing and stable industry. Jadi ini industrinya pun juga tumbuh dan stabil. Kalau perusahaan ini posisi keuangannya juga kuat, tapi industrinya industri profilnya relatif rendah. Lalu yang ketiga, ini konservatif profile, misalnya -2 plus 4, ini menunjukkan bahwa tingkat kompetitifnya dia relatif bagus dan tingkat keuangannya juga. Jadi di sini disebutkan bahwa perusahaan ini telah mencapai kekuatan finansial pada industri yang stabil, yang tidak akan tumbuh lagi, dan hanya memiliki sedikit keunggulan kompetitif. Oke, nah ini adalah penjelasan mengenai beberapa vektor-vektor dari space matrix. Nah, ini contohnya, contoh perhitungannya, Bapak Ibu, rekan-rekan. Ini kita lihat ada dua dimensi, internal dan eksternal. Dimensi internal adalah kita yang digunakan competitive advantage, kompetitif, dan posisi finansial. Perlu diingat tadi kalau untuk finansial, kita mulai tarik skor dari +1 sampai dengan +7. Dan posisi kompetitif di mana +7 itu adalah skor tertinggi, terbaik. Dan untuk posisi kompetitif position itu adalah -1 terbaik dengan -7 terburuk. Dan industri stabilisasi, lalu di sebelah kanannya adalah eksternal. Ini adalah mengenai industri. Ini juga posisi terbaiknya adalah +7, terendahnya adalah +1, dan environmental atau tadi kita sebutnya stability position, industry position, competitive position, financial position. Ini adalah stability stability position, ini banyak terkait dengan perekonomian atau pastel. Kalau -4 ini adalah terburuk, berarti skor terburuk adalah -7 dan terbaik adalah -1. Berarti dalam hal ini
inflasi bisa dinilai di lingkungan perusahaan ini eh, cukup baik gitu dengan skor 2, tapi perpajakan itu cukup cukup tinggi. Nah, ini skor-skor ini kita rata-ratakan Bapak Ibu. Contohnya untuk competitive profile dari -1, -1, -3, -2 ini kalau kita total dan kita bagi secara prorata akan diperoleh angka 1,75 minus. Dan begitu juga untuk industri position. Ini kalau kita buat prorata akan diperoleh 4,75 dan untuk finansial adalah +5 secara rata-rata dan environmental -2,25 secara rata-rata. Jumlah ini kalau kita total, Bapak Ibu, untuk aksis X yang terdiri dari kompetitif dan industri, ini kita total, maka -1,75 ditambah 4,75 akan diperoleh angka 3. Dan untuk aksis Y adalah 5 ditambahkan dengan -2,25 akan diperoleh angka 2,75. Oke, dengan demikian kita memperoleh skor baru. Sumbu X-nya adalah 0 dan sumbu Y-nya adalah 2,75, maka kita bisa tarik vektor arah dari sumbu 0 ke titik 3 dengan 2,75. Nah, dengan demikian terlihat bahwa perusahaan ini berada pada posisi agresif, uh, dan beberapa strategi yang bisa digunakan adalah market penetration, market development, lalu juga melakukan product development, diversifikasi atau melakukan integrasi. Itu adalah dengan space matrix, Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah matrix BCG atau Boston Consulting Group. Pada dasarnya BCG ini akan menggunakan dua dimensi. Yang pertama adalah posisi pangsa pasar relatif di sumbu X dan tingkat pertumbuhan industri pada sumbu Y. Yang dimaksud dengan pangsa pasar relatif sendiri adalah bisa beberapa variabel kita gunakan, tapi sebagai rasio pangsa pasar dari dibandingkan dengan perusahaan saingan terbesar di industri. Jadi kalau kita lihat misalnya Newport dalam industri rokok, di mana Newport memiliki skor 12,2 dan pemain utamanya 40,2, maka relatif market share position untuk Newport adalah 12,2 dibagi 40,2 atau sebesar 0,303. Nah, ini matriksnya Bapak Ibu. Jadi pembatasnya adalah setengah. Di sebelah kanan di atas ini adalah relatif market share position. Jadi posisi market share perusahaan dengan skor dari 0 sampai dengan 1. Dan di sebelah kiri atau sumbu Y-nya adalah industri sales growth rate dengan skor dari -20 hingga +20. Dan dengan melakukan perhitungan dari beberapa relatif market share dan pertumbuhan industri, kita bisa memperkirakan apakah kita berada pada kuadran yang mana. Kuadran 1 ini adalah question mark, kuadran 2 adalah kategori stars atau bintang, lalu kuadran 3-nya adalah cash cow atau sapi perah, dan ke kuadran 4-nya adalah dogs atau anjing. Kalau kita lihat kuadran 1, ini adalah posisi relatif market share-nya rendah, tapi industri growth rate-nya cukup tinggi, dan di kuadran 2 relatif market share-nya tinggi, relatif tinggi, dan industri growth rate-nya juga relatif tinggi. Pada perusahaan di kuadran 3 atau cash cow ini adalah industri sales growth rate-nya itu sudah rendah, tapi posisi relatif market share perusahaan ini cukup tinggi. Dan yang keempat atau dogs ini adalah di mana relatif market share-nya rendah dan posisi industrinya pun juga growth rate-nya cukup rendah. Maka ada beberapa strategi retrenchment yang bisa digunakan seperti divestiture dan likuidasi. Ini strategi-strateginya yang bisa digunakan berdasarkan kuadran.
Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu bahwa di kuadran 1 memiliki posisi pangsa pasar yang relatif rendah, namun berada pada industri yang pertumbuhannya tinggi. Pertumbuhannya tinggi, umumnya kebutuhan kas perusahaan ini akan tinggi dan produksi kas mereka akan rendah. Jadi bisnis ini disebut tanda tanya apa? Karena organisasi harus memutuskan apakah mereka akan memperkuat dengan menjalankan strategi intensif atau menjual. Lalu yang stars ini memang pertumbuhan dan produktivitas itu tinggi, pertumbuhan industrinya baik dan market share-nya juga tinggi. Untuk itu disebut dengan stars. Jadi beberapa strategi bisa digunakan mulai dari penetrasi, integrasi, diversifikasi. Lalu yang kuadran yang ketiga, kiri bawah ini adalah cash cow. Cash cow ini di mana pertumbuhan industrinya rendah, tapi posisi market share perusahaannya relatif tinggi, sehingga bisa disebut mereka lebih menjadi sebagai sapi perah. Gitu ya. Bisa jadi mereka ini sebetulnya sebelumnya berada di posisi star. Karena posisi mereka menjadi cash cow, maka penghematan atau divestasi itu bisa menjadi lebih tepat. Lalu yang keempat adalah dogs di mana posisi market share-nya relatif rendah dan bersaing dalam industri yang pertumbuhannya lambat. Maka beberapa strategi retrenchment yang bisa dilakukan seperti divestasi atau dipangkas atau melakukan penghematan. Ini contoh saja Bapak Ibu. Misalnya ini ada 5 divisi. Relatif market share-nya untuk divisi 1 itu adalah 80% dan industri growth-nya adalah 15%. Divisi 2 40% dengan industri growth 10%. Berarti kita bisa lihat ini adalah divisi 1, ini divisi 2, divisi 3, divisi 4 dan divisi 5. Lalu yang membedakan adalah besaran lingkaran ini. Lingkaran ini adalah 39% yang menunjukkan besarnya porsi dari divisi 1 gitu ya. Ini kan persen profitnya adalah 39%. Jadi kalau kita lihat kenapa 39% ini adalah dari 10.000 dibagi 25.500. Dari total seluruh divisi dia menyumbang share profit sebesar 39%. Divisi 2 ini lebih kecil, divisi 3 relatif sama dengan divisi 2. Lalu divisi 5 ini negatif dari divisi 4 sebesar 31%. Nah, dari itu kita bisa menetapkan bahwa posisi perusahaan kita ada di mana. Apakah kita ada di question mark, apa di stars, ada di dogs, atau di cash cow. Dan strategi apa yang bisa digunakan. Oke, saya lanjut dengan matriks internal eksternal. Ini adalah memposisikan divisi organisasi dalam tampilan 9 sel. Ini mirip dengan matriks BCG. Ada perbedaan pentingnya hanya di mana semua X dan Y-nya berbeda. Matriks internal eksternal membutuhkan lebih banyak informasi daripada BCG. Implikasi strategis untuk setiap matriks juga berbeda. Matriks internal eksternal memiliki 9 kuadran versus 4 kuadran dalam matriks BCG. Nah, ini sebetulnya cara pengukurannya sama, Bapak Ibu. Jadi, cuma kita akan menggunakan dua faktor. Yang atas ini adalah sumbu X adalah kita menggunakan internal factor evaluation. Yang sumbu Y-nya adalah external factor evaluation. Skor mengenai IV dan FV ini sudah saya jelaskan di sesi minggu lalu. Nanti kita peroleh skor IV dan FV dan kita bisa menentukan sebetulnya lokasi perusahaan kita ada di mana, di dimensi yang mana. Di sini ada 9 dimensi dan dari 9 dimensi ini dimanapun kita ini berada, maka ada gambaran strategi yang mungkin tepat untuk perusahaan. Contoh di sini adalah untuk perusahaan-perusahaan yang berada di dimensi 1, 2, dan 4, berarti memiliki IP weighted score-nya tinggi,
ke rata-rata dan memiliki EV weighted score-nya juga tinggi ke rata-rata, maka strategi ini bisa digunakan, yaitu grow and build strateginya, tumbuh dan bangun yang baru gitu ya, bisa melakukan penetrasi, development, product development, market development, melakukan integrasi, poinnya mereka bisa tumbuh. Yang berikutnya saya langsung loncat ke kuadran yang di 6, 8, dan 9, di mana berarti posisi EV weighted score-nya rendah ke menengah dan EV weighted score-nya juga rendah ke menengah. Ini bisa melakukan strategi harvest atau divest, jadi melakukan divestasi karena EV weighted score-nya juga rendah dan EV weighted score. Jadi dari sisi internal maupun dari sisi eksternal faktor dinilai rendah. Jadi bisa melakukan strateginya adalah harvest atau divest, misalnya dengan melakukan investasi. Lalu untuk perusahaan yang berada di kuadran 3, 5, dan 7, ini relatif di tengah-tengah, maka strategi yang bisa digunakan adalah hold dan maintain, misalnya dengan melakukan penetrasi pasar lebih lanjut, juga melakukan pengembangan produk. Ini untuk matriks eksternal internal, Bapak Ibu. Berikutnya adalah grand strategi matrix. Ini relatif lebih sederhana daripada space matrix maupun dari internal eksternal matrix. Matrix ini hanya dibagi 4, kuadran 1 untuk perusahaan-perusahaan yang berada, yang memiliki atau berada di posisi competitive positionnya tinggi dan memiliki market yang tumbuh tinggi. Dan ini kuadran 1, dan mereka bisa memilih strategi ini. Ada 7 strategi yang bisa digunakan. Mulai dari market development, market penetration, product development. Karena posisi kompetitifnya tinggi dan marketnya juga tumbuh tinggi. Lalu ada kuadran 2, di mana posisi kompetitifnya rendah, tapi pertumbuhan marketnya tinggi. Ini ada beberapa juga, mulai dari market development, market penetration, product development. Bisa melakukan integrasi juga, tapi hanya horizontal gitu ya, horizontal integration. Melakukan likuidasi ataupun divestitur sudah dimunculkan karena posisi kompetitifnya juga relatif rendah. Lalu kuadran 3 ini di mana market growth-nya juga slow dan kompetitif position perusahaannya juga rendah. Maka ini strategi yang bisa digunakan adalah umumnya strategi penghematan, divestitur, likuidasi, atau retrenchment. Lalu pada kuadran 4, di mana kompetitif posisi perusahaan tinggi, tapi marketnya rendah, maka bisa melakukan diversifikasi terkait ataupun tidak terkait dan melakukan joint venture. Okay. Perusahaan dalam kuadran grand ini tadi pembahasan mengenai internal eksternal, grand strategi matrix. Nah, ini saya lanjut ke tahap keputusan Bapak Ibu, adalah matriks QSPM, Quantitative Strategic Planning Matrix. Jadi berdasarkan matriks-matriks tadi yang sebelumnya kita pilih, itu akan menghasilkan beberapa alternatif strategi. Alternatif strategi ini next-nya kita masukkan ke dalam tabel QSPM, dan diberikan bobot. Kita pecah antara sisi eksternal dan sisi internal, faktor internal dan faktor eksternal, dan kita berikan bobot dengan skor ini adalah totalnya 1, baik untuk internal 1 dan eksternal 1. Dan ini kita letakkan beberapa alternatif strategi yang sudah kita hasilkan dari matriks sebelumnya. Contoh tadi, Bapak Ibu, waktu kita membahas di slide sebelumnya, di halaman sebelumnya, waktu kita membahas SWOT matrix, taruhlah ada 2 alternatif strategi yang ingin kita gunakan: membuat website atau memindahkan jaringan baru. Jadi membuat jaringan baru tapi pindah lokasi. Nah, ini kalau kita lihat ada dari faktor eksternal dan internal, kita berikan bobot.
Misalnya populasi tumbuh 10%, bobot menurut kita ini penting atau tidak gitu ya. Kalau penting kita beri bobot 20%, 20%, 20%, dan totalnya adalah 1. Begitu juga dengan strength, internal posisi internal perusahaan, misalnya kita menganggap proses pembayaran itu lambat, skornya 0,1, atau posisi keuangan buat perusahaan yang kuat itu 0,2, dan kita kasih bobot seluruhnya dengan total skor 1. Jadi dari sisi internal, eksternal bobotnya 1 dan eksternal 1. Lalu kita akan memberikan attractiveness score atau skor attractiveness ya. Menarik atau tidak menariknya gitu skor terhadap ini. Dengan skor 4 itu kalau sangat atraktif dan 1 itu sangat tidak atraktif. Jadi contoh misalnya pada populasi tumbuh 10%, kita membuat website menurut kita itu sangat atraktif dan kita memberi skor 4. Kalau kita sudah memberi skor untuk 1 poin, misalnya di populasi tumbuh 10%, maka dipindahkan jaringan baru di strategi berikutnya juga kita harus memberikan poin. Jadi tidak ada yang di strategi 1 ada poinnya, di strategi 2 tidak ada poinnya, itu nanti tidak seimbang. Dipindahkan jaringan baru, populasi tumbuh 10%, ini kita nilai atraktivitas skornya itu hanya 3. Lalu minat market terhadap website yang tinggi juga kita strategi membuat website, ini berarti attractiveness-nya skornya 4 dan untuk jaringan baru 3. Tapi di lain pihak strategi ancaman untuk mengatasi ancaman mall baru dekat jaringan, membuat website itu atraktivitasnya hanya 3, tapi untuk pindah ke jaringan baru maka skornya 4. Dan begitu juga dengan internal, misalnya kelemahan internal belum memiliki website, membuat website ini akan menjadi sangat atraktif dengan skor 4. Lalu pindah ke jaringan baru ini tidak terlalu berkaitan, mungkin kita kasih skor 1. Kita akan mengalihkan selanjutnya bobot-bobot ini dengan attractiveness score 0,8, jadi 0,2 dikali 0,4 sama 0,8, 0,15 kali 3 0,45, dan seterusnya. Dan begitu juga untuk strategi kedua seterusnya. Lalu jumlah ini akan kita total. Jadi untuk membuat website skornya adalah 4,15, sementara untuk pindah ke jaringan baru skornya adalah 3,35. Maka strategi membuat website yang kita pertimbangkan untuk digunakan karena memiliki atraktivitas skor yang lebih tinggi dibanding alternatif strategi untuk memindahkan jaringan baru. Ini adalah langkah-langkah menyusun KSPM. Nah, apapun strategi yang kita wujudkan, bahwa komitmen internal itu sangat penting. Jadi mencapai hasil yang diinginkan itu lebih penting daripada memaksakan metode tertentu. Hasil yang diinginkan, mencapai hasil lebih penting daripada memaksakan metode tertentu. Mencapai hasil yang memuaskan dengan strategi populer umumnya lebih baik daripada mencoba hasil yang optimal dengan strategi yang tidak populer. Seringkali cara yang efektif untuk mendapat komitmen mencapai hasil diinginkan adalah dengan beralih dari masalah dan perhatian khusus ke umum. Dengan beralih juga dari masalah-masalah jangka pendek hingga dari masalah jangka pendek hingga jangka panjang. Manajer harus benar-benar terlibat dalam menentukan keputusan strategis. Sesudah kita memiliki komitmen, kita juga memperhatikan mengenai tata kelola, di mana untuk memastikan bahwa tujuan dan rencana strategis jangka panjang tersedia dan manajemen bersedia untuk mencapai tujuan tersebut, maka ada beberapa hal terkait tata kelola kunci yang untuk menjaga integritas, reputasi, dan tanggung jawab korporasi. Nah, ini catatannya Bapak Ibu. Pertama, jangan pernah memiliki lebih dari 2 eksekutif perusahaan di dewan, misalnya di dewan komisaris. Jangan pernah mengizinkan eksekutif perusahaan untuk menjadi anggota dewan audit, kompensasi atau pencalonan komite. Mengharuskan semua anggota dewan untuk memiliki sejumlah besar ekuitas perusahaan, memiliki saham,
mengharuskan anggota dewan menghadiri setidaknya 75% rapat, mengharuskan dewan untuk bertemu setiap tahun untuk evaluasi kinerjanya sendiri, tidak pernah mengizinkan CEO menjadi ketua dewan, dan tidak pernah mengizinkan jabatan direktur yang saling terkait di kursi dewan. Saya kira itu Bapak Ibu untuk minggu ini di sesi 4 ya, sesi 4 kita membahas tadi mengenai beberapa matriks yang bisa kita gunakan dalam tahapan menciptakan gitu ya, menghasilkan dan memilih strategi. Berarti kita sudah menyelesaikan tahap dari formulasi strategi. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan tahap dari formulasi strategi yang mencakup strategi generation dan selection, di mana termasuk di dalamnya adalah dalam formulasi adalah input stage, matching stage, dan decision stage. Tadi yang ditutup dengan matriks kuantitatif strategic planning matrix. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat menikmati hari liburan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.